Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widoningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marskal Terauchi. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan bangsa Indonesia. Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintahan Jepang ingin menyampaikan satu hal yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Komunikasi Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tapi kita harus tetap memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal paling cepat, tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali ke pemerintahan Anda, karena saya akan membicarakannya dulu dengan PPKI. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Chairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah Bung, dan kami meminta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Tapi kan ada badan yang berhak merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu apa saja hal-hal yang dia harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 WIB, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi.
di Pegangsaan Timur dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Syahrul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terhadap Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwakusuma Sumantri. Selamat malam Soekarno. Ada perlu apa lagi kalian datang kemari? Sekarang, Bung, sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika pada malam ini Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman, maka akan terjadi pembantaian dan tumpahan darah secara besar-besaran pada esoknya. Ini batang leher saya. Saya ke pojok dan potong leher saya malam ini juga. Tidak usah menunggu esok hari. Adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu Jepang memberikan kemerdekaan itu kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu negara? Kami bertiga sudah membicarakan baik-baik dengan Jepang. Saya takut jika Jepang hanya melakukan tipu musilat kepada kita. Dan jika kita melakukan kesalahan, akan terjadi penumpahan darah. Yang seperti ini tidak cukup untuk melawan kekuatan tentara Jepang. Coba, apa yang kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang, saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskan ini sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwakusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Jika Anda masih ingin mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar R. Soekarno dan R.S. Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rengas Dengklok, Syahrul Saleh, Sondaco Singgi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tidak bersikeras Bung Karno kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju naskah proklamasi dibuat oleh kita sendiri. Tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah jika itu keinginan kalian. Saya akan merumuskan kembali naskah proklamasi ke Jakarta. Sondaco Singgi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin muda. Revolusi dari dalam kami sana. Dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak ingin revolusi malam ini, lalu apa? Yang penting di dalam peperangan dari revolusi ini adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan rencana yang akan dijalankan pada tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja? Atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat itu Jumat lagi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sebaiknya 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Di Jakarta, antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta.
Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Cundaco Subono, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Majen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda, itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda, sebagai tuan rumah, mengundurkan diri di kamar tidurnya di lantai 2. Ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silakan pakai saja rumah Bung Karno, keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruangan mana saja yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Setelah selesai teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Kalian telah memaksa kita semua untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara sekalian. Dan saya harap saudara-saudara dapat menyetujuinya agar kita dapat terus berjalan dan menyelesaikan proklamasi sampai fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju! Usul Soekarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Tolong petikan Sayuti. Baik. Proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10, dan para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara, saya minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita telah menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tanah kita sendiri. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu saya sekata berpendapat bahwa sekarang datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, setelah dibacakan naskah proklamasi ini, sekarang kita telah merdeka. Merdeka! Saudara-saudara, inilah pertama kali kita mengadakan sidang yang membahas tentang dasar negara. Kepada saudara-saudara dimintai berpartisipasi untuk menyongsong kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Saudara-saudara, saya selaku anggota perumusan dasar negara ingin menyampaikan pendapat berupa 5 asas dasar negara, yaitu meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat, 6. Kekeluargaan, 7. Keseimbangan lahir dan batin, 8. Musyawarah, 9. Keadilan rakyat, 10. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 11. Mufakat atau demokrasi, 12. Kesejahteraan sosial, 13. Ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno Hatta selaku pimpinan PKI dan Rajiman sebagai mantan ketua BPPKI
diterbangkan ke darat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Taurus. Saudara-saudara, saya ingin mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila. Terima kasih atas usulannya. Dengan ini, saya menyatakan sidang pertama BPUPKI selesai. Jadi, kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah Republik dan Wilayah Indonesia yang seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Selanjutnya, saya persilakan kepada perwakilan dan panitia perancang UUD untuk melaporkan hasil sidangnya. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan. Hasil sidang itu adalah: yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka; yang kedua, pembukaan UUD; yang ketiga, UUD itu sendiri dan batang tubuh UUD. Dengan keberhasilan dari panitia perancang penyusun rancangan UUD, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Kita sepakat bahwa Soekarno akan menjadi presiden pertama Indonesia dan Muhammad Hatta akan menjadi wakil presiden pertama yang membantu tugas-tugas presiden. Merdeka! Merdeka! Koiso, the Prime Minister of Japan, declared to the people of Indonesia that they will be set free in the future. I am happy and very touched by the power of infinite mind. Well as expressed gratitude for discretion and sincerity of government employees, along with armies where has been furiously fulfilled its obligations. And thus, who for years have been waiting for independence. Kami sangat berterima kasih kepada Tenno Haika atas pengakuan kemerdekaan Indonesia. Kami mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam dan menghargai kemurahan hati Anda dalam memenuhi cita-cita yang kami telah lama perjuangkan.